Menjelang sore, Jarana dan Diana sudah sampai di rumah. Diana menepati janjinya untuk ikut ke pengajian bareng Jarana. Namun sebelum berangkat, mereka melaksanakan salat asar terlebih dahulu. Di depan meja rias, Jarana termenung. Kata-kata tetangganya tadi begitu menancap kuat di ingatannya. Jarana malu. Aib suaminya diketahui banyak orang. Jarana malu sang imamnya dianggap buruk oleh orang lain. Padahal Jarana tahu persis, sekarang ini Darren sudah berubah dan bertaubat. Aibnya itu hanya akibat dari perbuatannya dulu sebelum benar-benar mengenal agama dengan baik. Jika memang orang yang sudah melakukan dosa itu sudah bertaubat, lalu kenapa kita sebagai manusia masih menghakimi masa lalunya? Bukankah setiap orang tak luput dari dosa dan kesalahan? Bedanya hanya satu. Ada orang-orang yang berbuat dosa lalu bertaubat. Ada juga orang-orang yang berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Sudah siap, Mbak? Tanya Diana yang sudah berdandan rapi dengan gamis berwarna peach. Sudah jawab Jarana yang tersadar dari lamunannya. Ya sudah, yuk berangkat, ajak Diana sambil berjalan menuju keluar kamar. Jarana menyusul. Keduanya berjalan keluar rumah beriringan. Sepanjang jalan, Jarana dan Diana bercerita. Sesekali sebuah senyuman terbit dari bibir keduanya. Dari arah belakang, sayup-sayup Jarana mendengar percakapan ibu-ibu yang membicarakan dirinya dan tentang pernikahan Darren. Hati Jarana kembali mencelos. Diana yang juga ikut mendengar perbincangan beberapa orang di belakangnya merasa geram. Hingga tanpa aba-aba, Diana langsung berbalik dengan wajah merah padam. Maaf ya ibu-ibu, apa yang sedang ibu-ibu bicarakan? Keburukan orang lain? Bergosip? Menghibah? Lalu untuk apa ibu-ibu sekarang berjalan capek-capek ke pengajian kalau ternyata hasilnya dari pengajian itu tidak pernah ibu-ibu terapkan? Apa Ustadz yang mengisi pengajian ibu-ibu tidak pernah menjelaskan bahwa membicarakan keburukan orang lain itu sebuah dosa? Atau ibu-ibu merasa sudah lebih baik dari orang lain hingga pantas menghakimi orang yang berbuat dosa? Diana berkata panjang lebar dengan berapi-api. Sementara ibu-ibu yang berjumlahnya 4 orang itu langsung bungkam dengan wajah yang merah menahan malu. Sudah sabar. Jarana menenangkan Diana dengan mengusap punggungnya pelan. Nggak bisa, Kak. Orang-orang kayak gini harus dikasih pelajaran. Mereka berbondong-bondong datang ke pengajian, tapi sama sekali nggak dapat ilmu apa-apa. Dan satu lagi, belajarlah berempati pada masalah orang lain. Ibu-ibu semua tidak tahu bagaimana terlukanya hati orang yang ibu-ibu bicarakan. Dengan masalah yang dihadapinya saja sudah terluka. Jangan ditambah lagi dengan sakitnya gunjingan dari orang sekitar. Diana kembali menambahkan. Dari keempat ibu-ibu itu tidak ada yang berani bersuara. Mereka diam 1000 bahasa dengan kepala menunduk dalam. Sudah sudah. Ayo, nanti terlambat. Jarana menarik pergelangan tangan Diana sedikit kencang. Diana berbalik, kemudian mengikuti kaki Jarana meneruskan langkahnya menuju masjid yang jaraknya tak lebih dari 100 meter lagi. Harusnya kamu gak perlu ngakuin itu, Jarana berkata pelan. Dia merasa tak enak pada ibu-ibu yang juga tetangganya.
Maafin Diana, Mbak. Diana nggak bisa kontrol emosi. Diana terlanjur sakit hati mendengar gunjingan mereka tentang Mbak dan kakak Daren. Meskipun Diana tahu Kak Daren memang salah, Diana merasa sedikit menyesal karena telah berkata dengan cukup keras kepada ibu-ibu tadi. Ya sudah, nggak apa-apa. Semuanya terlanjur terjadi, jawab Jarana. Mereka pun mengakui perbincangan mereka sudah sampai di pelataran masjid. Wah, lumayan ramai ya Mbak, bisik Diana saat keduanya berjalan menuju dalam masjid, di mana sudah cukup banyak ibu-ibu maupun wanita muda yang memenuhi masjid itu. Jarana hanya mengangguk, lalu mengajak Diana untuk duduk di atas karpet bagian belakang karena bagian depan sudah lumayan penuh. Baru saja Diana dan Jarana duduk, Ustadz Hafid terlihat sudah datang, duduk di area depan. Jaraknya sekitar 3 meter dari kumpulan para jamaah pengajian yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafid memulai ceramahnya dengan ucapan bismillah dan salam yang langsung dijawab serempak oleh semua yang hadir. Aku Diana dan semua jamaah yang hadir mulai menyimak. Suasana yang tadi sempat riuh oleh suara ibu-ibu yang berbincang-bincang satu sama lain kini mengadakan hening. Hanya suara Ustadz Hafid yang memakai pengeras suara yang terdengar. Para hadirin sekalian, sore ini saya akan membahas surat Al-Hujurat ayat 12. Ustadz Hafiz pun membaca surat yang dimaksud dengan fasih dan merdu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan sebagian di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Berdakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Penyayang. Ustadz Hafiz membaca terjemahan dari surat Al-Hujurat tersebut. Aku dan Diana saling pandang. Entah kenapa, apa yang dibahas pada pengajian kali ini sangat sesuai dengan masalah yang baru saja dihadapi. Tentu saja bukan suatu kebetulan pada pengajian kali ini Ustadz Hafiz membahas tentang itu. Aku melirik Bu Eris, Bu Dewi dan beberapa ibu-ibu yang kemarin dan tadi sempat terlibat dalam pengunjingan. Mereka semua menunduk, entah benar-benar mendengarkan dan menyesali, entah juga hanya masuk kuping kiri lalu keluar kuping kanan. Jangan sesekali menggunjing aib orang lain. Cukup ambil pelajaran agar kita tidak berbuat hal demikian. Jika kita bergosip tentang keburukan orang lain, lalu hal itu diceritakan lagi hingga menyebar, maka dosanya terus mengalir tanpa henti. Ustadz Hafid menambahkan, dan yang lebih berbahaya, ghibah itu dosanya jauh lebih besar daripada zina. Dalam suatu hadis disebutkan, dinyatakan pada Nabi, bagaimana mungkin? Nabi menjawab, lelaki yang berzina kemudian bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya, sedangkan pelaku ghibah, dosanya tidak akan diterima kecuali dimaafkan oleh orang yang dihibahi.
Riwayat hadis Tabari. Bagaimana ibu-ibu? Apa ibu-ibu sekalian masih mau menggunjing aib orang lain? Ustadz Hafiz bertanya lantang. Tidak, jawab jamaah pengajian kurang kompak. Kenapa jawabannya terdengar lemah seperti itu? Sekali lagi saya tanya, apa ibu-ibu masih mau bergosip, menghibah, menggunjing? Ustadz Hafiz kali ini bertanya dengan lebih tegas. Tidak. Kali ini jawaban pada jamaah yang hadir terdengar lebih kompak dan kencang dari sebelumnya. Alhamdulillah, itulah umat Islam sejati, selalu mengamalkan ilmu yang didapatnya. Jangan sampai ilmu yang didapat dari pengajian menguap begitu saja dan tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan Ustadz Hafiz. Dalam hati, Jarana mengagumi ilmu agama yang dimiliki Ustadz Hafiz. Usianya masih muda, tapi sudah fasih dalam ilmu agama. Tidak seperti pemuda kebanyakan pada umumnya. Astagfirullah, kenapa aku mengagumi laki-laki lain selain suamiku sendiri? Jarana buru-buru mengusap wajahnya sambil beristighfar. Ya, itu semua efek kekecewaan yang dirasakan Jarana pada Daren, suaminya. Laki-laki yang seharusnya menjadi imamnya, menjadi suri tauladan untuknya dan keluarga kecilnya kelak. Setelah kurang lebih 1 jam mendengar ceramah yang lugas dan mudah dipahami oleh Ustadz Hafiz, pengajian mingguan kali ini pun selesai. Ustadz Hafiz menutupnya dengan doa dan baca hamdalah. Beberapa jamaah terlihat langsung berhamburan keluar, sedangkan sebagian lagi ada yang masih duduk menunggu sampai pintu keluar sedikit lenggang. Begitupun dengan Jarana dan Diana yang masih duduk di tempatnya semula. Ayo ajak Jarana saat melihat pintu keluar sudah lenggang. Suasana masjid pun sudah sepi. Hanya tinggal beberapa orang yang masih berada di sana, berdiskusi tentang materi yang mereka dengar hari ini. Di pekarangan masjid, Jarana dan Diana berpapasan dengan Ustadz Hafiz yang juga baru keluar dari area masjid. Jarana tersenyum sambil mengucapkan salam dan langsung dijawab oleh Ustadz Hafiz. Terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini Ustadz, benar-benar sangat bermanfaat, tutur Jarana. Sama-sama Mbak, saya hanya menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan, jawab Ustadz Hafiz ramah. Iya Ustadz, kalau begitu kami permisi dulu. Assalamualaikum. Ustadz Hafiz mengangguk seraya menjawab salam. Jarana dan Diana berbalik, lalu berjalan bersisian untuk pulang ke rumah. Beberapa meter di rumah Jarana dan Diana, ibu-ibu yang tadi sempat bergunjing, Jarana berdiri berjejer. Mereka menunggu Jarana lewat di depan mereka. Melihat ibu-ibu tersebut, Jarana buru-buru menunduk lalu mempercepat langkahnya dengan jantung berdebar. Santai saja Mbak, pesan Diana yang melihat ketegangan di muka Jarana. Mbak Zarah, panggil Bu Eris. Saat Jarana melewati mereka, Jarana menghentikan langkahnya lalu menoleh ke arah mereka. Kami mau minta maaf soal tadi, ujar Bu Dewi dengan mimik menyesal. Jarana tercengang, benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ternyata ceramah Ustadz Hafiz benar-benar menyentuh hati mereka semua. Para ibu-ibu itu bergidik ngeri membayangkan dosa yang akan mereka tanggung andai tidak minta maaf dari sekarang. Bagaimana Mbak Zarah? Mbak maafin kami kan? Kami benar-benar menyesal Mbak.
Kami gak bermaksud apa-apa, hanya ikut prihatin saja dengan nasib yang Mbak Jara alami. Bu Dewi kembali menjelaskan. Jarana tersenyum. Insya Allah sudah saya maafkan ibu-ibu. Saya juga mengerti. Ibu-ibu semua gak bermaksud jelek sama saya. Hanya saja saya ingin meluruskan bahwa memang suami saya pernah melakukan dosa. Meskipun dia sendiri tidak ingat, karena mungkin berada di bawah pengaruh alkohol. Tapi itu dulu. Kalau sekarang, insya Allah dia sudah bertobat. Saya berani bersaksi bahwa sekarang suami saya adalah laki-laki yang baik, taat agama, dan tidak pernah melalaikan kewajibannya. Untuk itu saya mohon jangan bicara buruk lagi tentang suami saya. Saya juga sudah ikhlas dengan takdir yang saya jalani sekarang. Doakan saja, mudah-mudahan saya diberi kesabaran. Jarana berbicara panjang lebar. Masya Allah, begitu mulia sekali hati Mbak Jarana ini. Jarang ada perempuan seperti ini zaman sekarang. Semoga selalu berbahagia ya Mbak, timpal ibu-ibu yang lain. Amin. Terima kasih doanya, jawab Jarana dengan senyuman. Kalau begitu, ayo kita pulang sama-sama, ajak Bu Eris. Jarana mengangguk, lalu berjalan beriringan bersama semua ibu-ibu itu. Begitupun Diana. Sepanjang perjalanan mereka bercerita tentang apa saja, terkecuali membicarakan keburukan orang lain. Kini mereka hindari karena sudah tahu ilmunya. Mampir dulu ibu-ibu, jawab Jarana saat dirinya sampai di depan rumahnya. Terima kasih Mbak Jara, mau langsung pulang saja. Bentar lagi suami pulang, timpal Bu Dewi. Begitupun dengan ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang tinggal tersisa 3 orang tersebut melanjutkan langkahnya. Sementara Jarana dan Diana langsung masuk ke dalam rumah. Jarana melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 5 sore. Jarana belum tahu apakah Daren akan pulang ke rumah ini atau justru ke apartemen Hani. Jarana pun belum masak karena belum ada kepastian kabar dari sang suami. Jarana masuk ke dalam kamar, mengganti bajunya dengan baju santai khas rumahan. Mbak, udah ada kabar dari Kak Daren? Mau pulang atau enggak? Tanya Diana yang sedang bersantai di sofa sambil menonton TV. Belum, ditelepon juga enggak diangkat, jawab Jarana. Sebelum keluar kamar, Jarana memang sempat menelepon Daren, namun tidak diangkat oleh suaminya itu. Ya sudah, aku main dulu aja ya di sini ya Mbak. Mbak masak apa? Tanya Diana. Belum masak. Kamu lapar? Biar Mbak masak sekarang, timpal Jarana. Lapar banget sih enggak. Emang Mbak mau masak apa? Balas Diana. Terserah kamu, mau masak apa? Yuk, lihat sendiri bahannya. Ada apa aja? Jarana mengajak Diana pergi ke dapur untuk memasak bersama-sama. Nih, ada tempe, tahu, kangkung, bayam, terong ungu, sama kentang. Kalau ayam sama ikan kakak belum sempat beli. Tadi lupa juga beli di tukang sayur. Jarana menyebutkan semua bahan masakan yang ada di kulkas. Tadi pagi Jarana memang buru-buru pergi dari tukang sayur karena drama bersama ibu-ibu komplek tadi. Beruntung sekarang semuanya sudah selesai dengan baik. Diana mau makan sama tumis kangkung aja, Mbak. Mendoan sama tahu goreng, terus bikin sambal kecap. Duh, enak kayaknya. Dianya membayangkan makanan itu hingga air liurnya hampir menetes. Oke, kita masak sekarang. Mbak potong-potong kangkungnya dulu ya. Jarana mengambil 2 ikat kangkung dari dalam kulkas, lalu duduk di kursi meja makan untuk memotong kangkung itu.
Kalau gitu Diana bikin adonan mendoan ya mbak, sambil manasin minyaknya, timpal Diana. Gadis cantik itu membuka lemari gantung, lalu mengambil tepung di dalam toples, menuangnya ke dalam mangkuk beberapa sendok, lalu menambahkan air agar adonannya itu tidak terlalu kental, juga terlalu encer. Jangan lupa pakai bawang daun biar wangi, titah Jarana. Oke, Diana mengambil daun bawang dari kulkas, kemudian mengirisnya tipis-tipis. Setelah itu dicucinya. Sementara di kantor, Darren begitu sibuk hari ini. Ada proyek baru yang akan segera ditangani oleh perusahaan ayahnya. Hingga kini, dia lebih sering mengadakan meeting. Darren keluar ruangan meeting dengan tergesa. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:10. Darren segera masuk ke dalam ruangannya, lalu mengambil gawai yang tadi ia letakkan begitu saja di atas meja. Darren melihat ada satu panggilan dari Jarana. Juga ada satu pesan yang belum dibaca. Lekas Darren pun membacanya. Mas, mau pulang kemana malam ini? Di rumah ada Diana. Aku gak apa-apa kok kalau mas mau pulang ke apartemen Hani. Darren duduk di kursi kerjanya sambil mengetik balasan. Hani sama sekali tidak ada menghubunginya sejak semalam. Sepertinya istri keduanya itu benar-benar marah pada Darren. Mas pulang ke rumah kok sayang. Hani juga gak minta mas untuk datang ke apartemennya. Diana nanti suruh pulang aja, biar kita bebas berduaan. Tulis Darren diakhiri emot cium yang berjejer. Setelah mengirimkan balasan untuk Jarana, Darren langsung bangkit dan bersiap-siap untuk pulang, menenteng tas hitam miliknya, lalu berjalan menuju luar ruangan. Suasana kantor sudah cukup sepi, karena pada karyawan sudah banyak yang pulang. Hanya tersisa 1 atau 2 orang saja yang memang akan lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Darren berjalan cepat menuju parkiran. Langkah kakinya yang panjang membuat Darren cepat sampai. Keluar gedung, Darren memicingkan mata. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang dilihatnya di depan sana adalah Hani. Sampai Darren benar-benar yakin, karena kini Hani melambaikan tangannya pada Darren sambil berjalan untuk menghampiri Darren. Hani, kamu ngapain di sini? Tanya Darren heran. Nungguin kamu dong mas, ngapain lagi? Jawab Hani sambil tersenyum. Ia ingin berusaha merebut kembali hati Darren dengan bersikap manis di hadapannya. Maksud aku, kenapa kamu gak nungguin di dalam aja? Ngapain di luar gini? Timpal Darren. Enggak, aku mau di sini saja sambil nyari angin. Lagian aku tadi udah tanya resepsionis, katanya kamu lagi meeting, gak bisa diganggu. Ya udah, aku nunggu di luar aja. Di dalam juga sumpek, jawab Hani menggelayut manja di lengan Darren. Mas mau pulang, ujar Darren sambil mengeluarkan kunci mobil. Desaku celananya. Ikut, sambar Hani cepat. Darren menoleh, memastikan bahwa apa yang diucapkannya itu serius dan tidak main-main. Maksud kamu? Tanya Darren. Iya, aku ikut mas pulang ke rumah, timpal Hani. Enggak, aku enggak enak sama Jarana. Di rumah mama saja kemarin-kemarin kamu banyak drama. Bisa-bisa di rumah Jarana juga kamu banyak maunya. Termasuk tidur di kamar Jarana. Tolak Darren dengan membeberkan alasannya. Kok kamu gitu sih mas? Itu kan rumah kamu. Berarti rumah aku juga dong. Secara kan aku juga istri kamu. Balas Hani mulai emosi. Itu bukan rumah aku. Itu rumah yang Bapak beli sengaja untuk Jarana.
jawab Jaren. Terserah deh, pokoknya aku mau ikut. Kalau enggak, aku akan diam di sini, nggak akan pulang-pulang. Jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu sama bayi kita, ancam Hani. Daren menghela nafas kasar. Selalu seperti itu jika kemauan Hani tidak diturutin. Berakhir dengan ancaman. Ya sudah, ayo naik. Tapi jangan banyak drama. Jangan nyusahin Jarana. Aku nggak enak sama dia. Pinta Daren seraya membuka pintu mobilnya. Hani pun masuk ke dalam mobil dengan wajah berbinar. Begitupun Daren yang juga ikut masuk, meski hatinya sedikit kesal. Selama di jalan, Hani terus saja bercerita mengenai susahnya. Ia pulang semalam setelah ditinggalkan Daren. Hani juga sempat memarahi Daren, meski kali ini amarahnya tidak terlalu meluap-luap seperti sebelumnya. Daren hanya bisa diam. Dia malas meladeni Hani yang terus nyerocos nggak jelas. Setengah jam berpacu di jalanan yang lumayan padat. Mobil Daren pun sampai di depan rumahnya bersama Jarana. Lekas Daren turun disusul oleh Hani dan mengetuk pintu menunggu Jarana untuk membukanya. Biasanya Jarana buru-buru membukakan pintu untuk Daren karena selalu mendengar kedatangan mobil sang suami. Namun, karena saat ini Jarana sedang berada di dapur, jadilah ia tidak mendengar deru mesin mobil yang datang. Kayaknya itu Kak Daren, Mbak, ujar Diana yang mendengar pintu depan diketuk. Sepertinya iya. Mbak buka dulu ya. Jangan lupa mendoanya dibalik biar gak gosong, timpal Jarana. Ia mencuci tangannya di wastafel, lalu buru-buru berjalan ke depan untuk membuka pintu. Namun langkahnya terkejut Jarana saat ia membuka pintu. Daren tidak hanya datang seorang diri, tapi berdua dengan istri keduanya.